Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar fokus percepatan penanganan kasus COVID-19 di 8 provinsi termasuk DKI Jakarta dan Jawa Timur untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Dan Presiden juga menghimbau kepada warga untuk disiplin memakai masker. Guna membangkitkan partisipasi masyarakat, terutama yang rentan. Kemudian juga memasifkan kembali gerakan nasional disiplin terhadap protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Karena dari survei yang kita lihat, misalnya saya mendapat laporan saat di Jatim, survei mereka di Jatim 70% masyarakat tidak menggunakan masker. Baik, dan malam ini di Indonesia Bicara kita akan mencoba untuk menggali insight dari narasumber yang sudah tersambung melalui Skype dengan kami. Yang pertama ada Mas Emil Dardak, ini Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga Pak Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Iya, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Sehat. Ya, saya mungkin ke Mas Emil dulu. Mas Emil, ini obrolan kita kedua setelah beberapa hari yang lalu kita juga sempat berbincang mengenai perkembangan terkini di Jawa Timur. Kita tahu bahwa ada data seperti itu dari gugus tugas yang menyebutkan bahwa memang trennya semakin membaik seperti itu. Namun ada beberapa daerah yang memang masih menjadi fokus. Salah satunya Jawa Timur yang memang angkanya masih tinggi. Treatment selanjutnya atau langkah berikutnya apa, Mas Emil, terkait data ini? Ya, sebenarnya selama beberapa waktu terakhir kita melihat ada peningkatan yang signifikan dalam kaitan dengan tes PCR. Baik. Yang tentunya ini sangat penting untuk bisa mendapat gambaran yang lebih akurat. Jadi peningkatan tes PCR ini memang didorong oleh WHO juga supaya kita benar-benar bisa memetakan sebesar apa sih sebenarnya sebaran COVID-19 di wilayah kita. Dan seyogianya ini terus ditingkatkan dan kita memperhatikan apa yang disebut sebagai positivity rate. Baik. Ya. Jadi seberapa banyak yang positif. Walaupun kalau kita menyasarnya terlalu random, ya mungkin positivity rate-nya kecil. Sedangkan yang kita utamakan untuk di tes PCR saat ini adalah yang punya tendensi atau kemungkinan dia ada kontak dengan pasien. Jadi kita utamakan untuk tracing dulu. Jadi memang difokuskan, baik. Ya, itu akan berpengaruh juga kepada positivity rate karena kita menyasar yang yang memang ada kontak. Jadi likelihood-nya, probabilitasnya tinggi gitu dibandingkan yang mungkin banyak ngetes tapi random misalnya. Baik. Ya, itu kan tentu akan mempengaruhi juga terhadap proporsi positifnya. Kalau data terbaru sendiri Mas Emil untuk hari ini seperti apa? Ya, kita lihat angkanya kemarin memang dibanding hari sebelumnya ada peningkatan yang baik dari konteks kesembuhan dan juga ada angka positif confirm baru yang lebih kecil gitu. Jadi, tetapi kami tidak mau cepat-cepat langsung bilang, oh bagus, karena ini kan kita harus lihat dalam durasi waktu yang konsisten selama beberapa hari lah, baru kita bisa mengatakan oke, arahnya ke sini gitu. Baik, kita tahu juga bahwa memang ya Jawa Timur tadi angkanya masih tinggi walaupun tadi trennya juga lumayan baik untuk beberapa hari terakhir ini. Kalau kita bicara target, kita tahu bahwa Presiden juga sempat berkunjung dan menyebutkan bahwa 2 minggu harus ada perubahan sendiri. Bicara target yang diberikan Presiden, evaluasinya seperti apa? Saya kadang-kadang ada dua hal yang membuat saya ini harus hati-hati kalau bicara target. Yang ke satu bahwa kita tahu keberhasilan dalam kaitan pandemi itu adalah satu hal sebagai orang yang beragama ini ada di tangan Tuhan ya. Baik. Kita nggak bisa mengendalikan. Yang kedua, kalau menerapkan target jadi menarik gitu. Kenapa harus nunggu seminggu? Kalau bisa besok selesai, kalau memang itu dalam kendali kita, kenapa tidak? Jadi ini sesuatu, Pak Windu juga nanti akan menjelaskan. Nggak ada jaminan, karena kita pun ini fenomena gunung kita nggak bisa mengukur baseline kita ada di mana saat ini. Tapi yang penting langkah-langkah konkret ini ada nggak? Ada perubahan, ada peningkatan, itu yang mungkin juga harus menjadi tolok ukur. Jadi kalau kita tenang-tenang dengan strategi yang sama dan nggak melakukan peningkatan intensitas ya jangan. Kita tingkatkan jumlah ICU yang tersedia, kita kurangi tingkat kepenuhan di rumah sakit rujukan, kita tetap melakukan tracing secara intens misalnya. Ini adalah langkah-langkah konkret, bahkan memperkuat upaya promotif preventif sebagai upaya di hulu.
ya seperti Pak Menko PMK menugasi kami memastikan sekarang hampir mahasiswa semua arahnya ini kan adalah KKN-nya, kuliah kerja nyatanya ke arah COVID-19, tapi belum terorganisir. Nah inilah hari ini kita sudah sekitar 20 perguruan tinggi swasta, ini sudah sepakat dan itu akan ada beribu-ribu mahasiswa yang akan terorkestrasi dengan baik gerakannya di lapangan, sehingga kita dapat data yang lebih valid. Baik, jadi kalau bicara target ada menyebutkan tadi memang ya kalau bisa besok kenapa harus 2 minggu atau seminggu, tapi tadi progresnya ada terus Mas Emil ya, bahwa kita lihat tadi Anda sebutkan angka juga cukup baik seperti itu dengan hasil yang walaupun tidak masif tapi ada perubahan seperti itu ya. Dan saya ke Pak Windu. Pak Windu, kita bicara data dari tim pakar gugus tugas, ada tren membaik seperti itu setelah zonasi diumumkan sejak 31 Mei dan baru kemarin diupdate bahwa zona merah semakin berkurang, namun ada beberapa daerah, 8 provinsi seperti itu yang masih tinggi. Analisa Anda terkait data ini dan tren ini seperti apa? Ya, jadi kalau konteksnya Jawa Timur ya, ini saya lihat perkembangannya bagus. Bagus, ya, karena bagus. Satu kan kami dari para ahli kesehatan masyarakat melihat yang pertama kali kalau bicara tentang pandemi atau wabah adalah tingkat penularan. Baik. Jadi tingkat penularan di Jawa Timur ini sudah selama 3 hari ya, artinya tanggal 7, 8, 9 Juli ya, berdasarkan tanggal onset itu sudah 0,8 sekarang ya, jadi di bawah 1. Ya, cuma kita tetap harus waspada bahwa bisa saja bisa naik kembali di atas 1 kalau kita tiba-tiba mempunyai kebijakan yang tidak tepat. Misalnya tiba-tiba melonggarkan ya. Jadi ada pelonggaran-pelonggaran yang melonggarkan disiplin masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita sabar menunggu sampai 14 hari ya berturut-turut tetap masih di bawah 1, maka itu menunjukkan bahwa wabah COVID-19 di Jawa Timur bisa kita sebut sebagai terkendali. Kemudian yang kedua ada zonasi ya yang menunjukkan tingkat risiko yang dilansir oleh gugus tugas pusat bahwa kali ini ya, jadi pada minggu ini sangat menggembirakan sebetulnya ya. Jadi ya, yang kemarin minggu lalu ada sekitar berapa ya, 15 atau 14 yang merah, sekarang tinggal 5. Ya, kabupaten kota yang merah tinggal 5, tetapi memang yang kuning berkurang, naik menjadi, jadi ada 4 daerah kuning yang turun jadi 2 ya, jadi naik, yang lainnya naik menjadi orange ya. Nah, jadi yang kita harapkan tentunya kan turun semua menjadi kuning ya, paling tidak kuning ya, dan bisa kita harapkan ada yang hijau ya. Tetapi yang menggembirakan daerah merahnya berkurang sudah, tinggal pada antara tanggal 8 Juli sampai sekarang itu sudah tinggal 5 dari 14. Nah, itu menunjukkan bahwa tren perbaikan memang sudah tampak gitu. Oke. Ketika kita bicara tren ini Pak Windu, bahwa ada tadi membaik seperti zona merah berkurang, termasuk juga di Jawa Timur tadi, walaupun memang belum ada zona hijau, namun angkanya juga semakin turun. Apa yang harus diwaspadai agar tren ini tetap positif, bahkan harus kalau bisa turun seperti itu dalam beberapa hari ke depan? Ya, jadi kan begini. Jadi kalau kita melihat dari minggu ke minggu ya, minggu ke minggu, kita kan lihat bahwa kondisi artinya zonasi merah, orange, kuning dan hijau itu kan sangat dinamis. Jadi yang orange bisa kembali ke merah, yang kuning bisa naik ke orange, bahkan bisa ke merah ya, tapi bisa juga sebaliknya menurun. Nah, dan itu bergantian. Yang tetap itu kan 3 daerah ini ya, 3 kabupaten kota ini yang tidak berubah, yaitu Surabaya. Jadi Surabaya Raya ya, Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Gresik. Ini yang memang harus betul-betul menjadi, ini kan epicentrum. Nah, jadi begini, dinamika dari zonasi itu yang berubah-ubah itu kan memang karena adanya pergerakan antar wilayah, pergerakan manusia antar wilayah. Jadi yang daerah merah itu ya, yang 3 besar ini ya, Surabaya Raya yang menyumbang 65% dari kasus di Jawa Timur, Surabaya sendiri 45% gitu. Ya, itu betul-betul bisa mewarnai yang lain gitu. Jadi kalau ada pergerakan dari daerah merah di Surabaya Raya ini menuju ke sekitarnya bisa, kalau kain itu telunturan ya, meluncuri
daerah lain. Jadi yang harus diperhatikan adalah kewaspadaan kita adalah pergerakan manusia. Gitu, Mas. Berarti dengan kata lain bahwa harusnya PSBB tadi untuk wilayah ini pergerakan seperti itu harus lebih ketat lagi. Kalau bisa mungkin tadi tidak ada pintu, let's say pintu satu arah seperti itu, tidak ada pergerakan masif seperti itu, Pak Windu. Betul. Jadi begini. Jadi kan virus itu kan dibawa oleh inangnya ya. Jadi dia tidak bergerak sendiri. Baik. Jadi pergerakan itulah yang menyebabkan penularan ke daerah-daerah lain. Jadi menurut saya memang ya artinya apapun kebijakannya, tetapi yang penting adalah bagaimana pergerakan itu ya tidak membawa penularan ke daerah sebelah yang nanti akan pingpong gitu. Jadi nanti jangan-jangan Surabaya nanti menjadi orange, tapi yang sebelahnya merah, nanti kembali lagi gitu. Iya, karena pergerakan tadi kan. Ya, baik, betul. Saya ke Mas Emil. Mas Emil, ada tadi beberapa daerah yang memang di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang disebutkan tadi oleh Pak Windu bahwa ini harus diwaspadai. Memang trennya baik, tapi ketika pergerakan, protokol kesehatan, dan hal-hal lain tidak dijalankan dengan tepat, 3 daerah ini mungkin akan menjadi kuning, tapi akan membuat daerah lain menjadi merah. Ada tindakan seperti apa, Mas Emil, dengan analisa ini? Ya, betul sekali bahwa ketiga wilayah ini memang saat ini menyumbang sekitar 64,6% lah total kasus Jawa Timur. Tapi angka kematiannya menyumbang di atas 67% gitu. Sehingga ini memang kalau dikatakan angka kematian itu juga ada kaitannya secara proporsional dengan jumlah kasus, maka angka ini menjadi check and balance bahwa ini bukan berarti daerah lain itu yang kurang melakukan testing gitu, tapi memang bahwa kasus lebih tinggi di 3 wilayah ini. Lalu kalau terkait juga pergerakan, Mas Emil, apakah ya ada kemungkinan untuk tadi bahwa kita tahu bahwa ini PSBB sudah berakhir, ada transisi seperti itu untuk new normal. Apakah ada cara lain untuk tadi menekan biar wilayah ini orang-orangnya tetap stay dan tidak membuat wilayah lain menjadi zona merah? Ya, betul. Ini tadi saya sebenarnya takutnya terputus tadi, soalnya sinyalnya ini. Makanya, jadi gini, tentunya memang di sisi lain karena 3 wilayah ini adalah epicentrum ekonomi juga bagi Jawa Timur, memang mobilitas ini tinggi sekali, in and out ya, keluar dan masuk. Petani sayuran di Malang akan punya pasar di Sidoarjo dan di Surabaya misalnya gitu ya. Pabrik-pabrik itu juga mungkin mempekerjakan mereka yang dari luar wilayah. Jadi memang ini adalah sesuatu yang tingkat resikonya tinggi. Itulah sebabnya konsep kampung tangguh itu sebenarnya yang nantinya kita berharap mahasiswa juga ikut berperan untuk menilai keefektifan kampung tangguh ini. Itu mereka tahu siapa yang keluar masuk ke wilayah. Sebagai contoh, ada satu RT di Sidoarjo yang saya tahu seorang yang mau keluar wilayah itu harus punya surat jalan yang diketahui RT, sehingga kita harus sadar gitu, baik kita sendiri maupun orang sekitar kita, siapa sih yang punya risiko yang lebih tinggi dengan mobilitas itu untuk kemudian bisa menyebabkan terjadinya penyebaran. Tapi juga gini, sebagai contoh misalnya ada kami pernah menyampaikan sebenarnya kepada perwakilan dari RMI, organisasi yang menaungi pesantren di NU. Waktu itu kami sampaikan memang untuk santri-santri yang berasal dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, karena memang wilayah ini sangat merah pekat, tolong dipertimbangkan ulang ya, untuk kemudian mereka tidak dulu kembali ke pesantren gitu. Ini adalah salah satu contoh. Kita berharap bahwa ini benar-benar diperhatikan betul gitu ya, tingkat resiko kalau misalnya berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, termasuk saya sebagai orang yang berdomisili Surabaya ya resikonya tinggi juga gitu kalau saya ke luar wilayah Surabaya. Baik, Mas Emil dan juga Pak Windu, kita jeda dulu. Kita akan bahas selanjutnya di segmen Indonesia Bicara setelah pariwara berikut ini.